Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum hukum menggunakan virtual iPad. Adapun tujuan pada praktikum kali ini, yang pertama yaitu memahami konsep hukum hook, yang kedua menentukan konsep bekas, yang ketiga membandingkan grafik hukum hook pada susunan bekas seri dan paralel, dan yang keempat menentukan energi potensial bekas. Kemudian ada dasar teori. Di sini kalian bisa mencari referensi lain ya, bisa menggunakan buku ataupun dari sumber internet yang relevan. Kemudian alat dan bahannya, karena praktikum kali ini praktikum virtual, jadi yang pertama kalian butuh smartphone atau laptop atau PC ya. Di sini saya menyarankan menggunakan laptop atau PC ya, biar nanti virtual labnya terlihat jelas dan lebih mudah mengoperasikannya. Kemudian yang kedua jaringan internet, dan yang ketiga alat tulis. Oke, next langsung aja ke langkah kerjanya ya. Untuk praktikum kali ini kita bagi menjadi 3 percobaan. Yang pertama itu menentukan konstanta bekas, kemudian yang kedua itu membandingkan konstanta bekas seri dan paralel, dan yang ketiga menentukan energi potensial bekas. Nah, untuk langkah percobaannya nanti kalian bisa baca sendiri dengan seksama, kemudian simak video ini baik-baik. Langsung aja masuk ke virtual lab-nya. Untuk yang percobaan pertama, klik yang pengantar, kemudian klik yang ini, yang 2 bekas ini. Biar apa? Biar nanti kalian bisa membedakan antara bekas satu dan bekas yang kedua. Kemudian checklist ini semuanya, biar tahu gaya yang dikenakan itu yang mana, gaya bekasnya itu yang mana, perpindahannya itu yang mana, kemudian posisi seimbangnya dan nilainya itu yang seberapa tuh. Kemudian karena praktikum ini 3 kali percobaan, pastinya nanti ada 3 tabel dan 3 grafik yang mau kita analisis gitu. Yang percobaan 1 dulu ya, menentukan konstanta bekas. Di sini kita menggunakan 2 variasi konstanta bekas. Bisa menggunakan 200 sama 500. Kalian ini opsional ya. Bisa juga 100 sama 400 dan lain sebagainya, bebas. Yang penting yang bekas 1 itu yang kecil, yang bekas 2 yang besar itu sih, biar bisa membedakan. Kemudian nanti dikenai gaya sebanyak 5 kali tarikan gaya ya. Gaya 1 berapa, gaya 2 berapa, gaya 3 berapa, gaya 4 berapa, gaya 5 berapa. Nah, ini kurang 1 baris ya, nanti bisa ditambahkan. Nah, ketika ditarik gaya nanti kan ketemu pertambahan panjangnya kan. Nah, nanti berapa ditulis di sini. Oke, langsung kita coba aja. Kita coba menggunakan konstanta bekas 200 Newton sama 500 Newton per meter. Nah, ini lebih tebal kan ya. Kemudian gaya yang dikenakan juga opsional, dari rentang 0 Newton sampai 100 Newton. Misalkan 10 Newton, 20 Newton, 30 Newton, dan seterusnya sampai 5 kali gitu ya. Misalkan ini 20 deh, 20 Newton. Yang bekas 2 juga 20 Newton. Nanti kalian lihat pertambahan panjangnya itu seberapa. Oh, bekas 1 0,1 meter, bekas 2 nya 0,04 meter. Nah, kemudian kalian tulis di sini. Kemudian lanjut ke gaya yang kedua. Misalkan 35 Newton. Ini juga 35 Newton ya. Nah, nanti pertambahan panjangnya berapa? Bekas 1 sekian, bekas 2 sekian. Langsung tulis di sini. Lanjut gaya yang ketiga. Misalkan pakai 45 Newton. Di sini juga 45 Newton. Oh, pertambahan panjangnya sekian. Yang bekas 2 panjangnya sekian. Langsung tulis aja di sini sampai gaya yang kelima. Oke, ini masing-masing bekas itu 5 gaya ya. Nanti kan ketemu delta X nya. Nah, setelah kita ukur pertambahan panjangnya berapa, pastinya kan bisa di plotting dalam grafik kan. Grafik hubungan antara gaya terhadap pertambahan panjang atau delta X. Grafiknya kayak gini. Nah, pastinya nanti ada 2 grafik tuh, karena ada 2 bekas yang kita ukur, ya enggak? Nah, yang bekas yang pertama F-nya sekian, delta X-nya sekian, terus F-nya sekian, delta X-nya sekian, terus sampai gini, terus tarik sini jadi grafik. Terus begitu juga dengan bekas yang kedua, plotting ke dalam grafik.
Nah, kalian masih ingat ya, cara menentukan konstanta pegas menggunakan grafikan menggunakan gradien ya. Kalian ingat rumus gradien? Gradien sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 nya itu yang mana? Yang ini, yang sebelah sini, kemudian yang Y1 nya sebelah sini, X2 nya yang sebelah sini, X1 nya yang sebelah sini. Nanti ketemu gradiennya. Nah, gradien inilah yang kita samain dengan konstanta pegasnya. Karena apa? Konstanta pegas kan rumusnya F per delta X. Kita ingat hukum Hooke ya. F itu kan sumbu Y, delta X itu sumbu X. Jadi, gradien itu sama dengan konstanta pegasnya. Nah, dari grafik ini kalian bisa dapatkan konstanta pegas yang pertama dan konstanta pegas yang kedua. Nanti dibedakan gitu, dibandingkan. Lanjut ke percobaan kedua. Di percobaan yang kedua ini kalian diminta untuk membandingkan konstanta pegas seri dan konstanta pegas yang paralel. Nah, kira-kira gimana ya fenomena ketika kita menggunakan pegas serangkaian seri dan paralel itu kayak gimana? Nah, di sini ada tabel ini ya. Gayanya itu kita gunakan sebanyak 5. Pastinya nanti ketika dikenakan sebuah gaya, pastikan ada pertambahan panjangnya, delta X-nya itu berapa. Nah, dari sini ketika ada F dan delta X, pastikan bisa dihitung tuh konstanta pegasnya. Nah, konstanta pegasnya hukum Hooke ya. F per delta X. Nanti bisa dihitung di sini. Nah, kita coba ke virtual lab-nya. Klik yang energi yang sistem. Ini ya. Yang pertama kita paralel dulu. Kita checklist semuanya biar tahu nanti nilainya berapa. Nah, untuk konstantanya kalian bebas tentuin yang berapa aja, bisa 200 sama 400 atau 300 sama 300, begitu juga seterusnya. Jangan terpacu sama yang contoh ini ya. Nah, misalnya gini. Nah, nanti konstanta pegasnya kalian catat di analisis ya. Contohnya kayak gini, 200 sama 200 aja deh. Nah, kemudian kalian kenain gaya sebesar misalkan 20 dulu deh. 20, nanti pertambahannya panjangnya berapa? Oh, 0,05. Langsung aja tulis di sini delta X-nya berapa. Kemudian yang gaya yang kedua pakai misalkan 30 Newton. Oh, pertambahan panjangnya 0,075. Tulis aja di sini delta X-nya. Kemudian gaya yang ketiga misalkan 40 Newton. Nah, pertambahan panjangnya 0,1 meter. Langsung tulis aja di sini. Begitu juga seterusnya sampai 5 gaya yang kelima. Oke, untuk gayanya ini juga opsional aja. Kalian bebas menentuin gaya yang diberikan. Nah, kalau udah diketahui atau udah dihitung delta X-nya, berarti kan bisa hitung ininya ya, konstanta pegasnya. K sama dengan F per delta X. Begitu juga dengan susunan yang seri. Coba kita coba yang seri ya. Yang seri klik ini. Konstanta pegasnya juga opsional aja. Kalian bebas atur. Misalkan kayak gini ya. Kalian bebas atur. Kemudian gayanya yang dikenakan kayak yang tadi, kayak yang paralel. Misalkan yang pertama 20 dulu. 20, pertambahan panjangnya 0,136. Langsung tulis aja di sini delta X-nya. Kemudian gaya yang kedua 30 ya tadi. Nah, nanti pertambahan panjangnya berapa? Oh, 0,204. Langsung tulis aja di sini. Begitu juga seterusnya sampai gaya yang kelima. Oke, nanti kalian bisa cari konstanta pegasnya dengan rumus hukum Hooke. K sama dengan F per delta X ya. Ketemu konstanta pegasnya masing-masing gayanya. Nah, kalau udah ketemu semua tabelnya, nanti kalian buktikan menggunakan rumus konstanta pegas seri dan paralel. Nah, rumusnya kan kayak gini ya kemarin ya. Nanti kalian bisa hitung rangkaian yang pegas serinya berapa. 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, K1 nya yang mana? Ya yang tadi yang kalian tentuin di sini. Pakai yang mana bebas.
yang tadi yang udah dipakai. Nah, terus udah tuh dihitung kan, bekas paralelnya juga demikian, K1 ditambah K2. Nah, K1 nya yang dipakai yang buat praktikum tadi. Nah, setelah kalian membuktikan dengan rumus ini, kalian juga bisa membuktikan dengan grafik. Dari tabel ini kan bisa dibikin grafik kayak gini ya, grafik hubungan antara F atau gaya terhadap delta X atau pertambahan panjangnya. Nah, karena tadi ada dua sistem pegas, yaitu seri dan paralel, tentunya nanti grafiknya pun ada dua nih, ada dua garis di sini. Nah, kalian ingat ya, untuk mencari konstanta pegas dari grafik kan bisa menggunakan rumus gradien ya. M sama dengan delta Y per delta X. Deltanya ya 2 min Y1, Y2 min Y1 yang di sini, X2 yang di sini, min X1 yang di sini. Nah, nanti ketemu gradiennya. Nah, gradien inilah sama dengan konstanta pegasnya, karena Y itu F dan delta X itu yang delta X nya ini. Gitu ya. Jadi nanti bisa dicari konstanta pegas seri dan konstanta pegas yang paralel menggunakan grafik, menggunakan gradien ini. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian kita lanjut ke percobaan yang ketiga. Nah, di percobaan yang ketiga ini kalian diminta untuk menentukan energi potensial pegas. Nah, di tabel ini kalian pakai variasi dua konstanta pegas ya. Sekali lagi ini opsional aja. Kalian bebas menentuin konstanta pegasnya berapa. Di sini kita pakai 100 sama 200 ya misalkan. Langsung aja ke virtual lab-nya. Nah, di sini kalian pilih pola energi, kemudian ini checklist semua biar tahu nilainya. Nah, yang pertama kita pakai konstanta pegas yang 100. Sekali lagi ini opsional aja, kalian jangan ngikut yang ini ya. Terus kalian kenain gaya sebesar 10 Newton. Nah, nanti pertambahan panjangnya berapa? Oh, 0,102 meter. Terus energi potensialnya berapa? Oh, di sini 0,5 Joule. Langsung tulis aja di tabel. Begitu. Nah, ini energi potensial pegas di virtual lab. Kalian tulis di sini. Delta X-nya tulis di sini. Terus lanjut ke gaya yang kedua, misalkan 20 Newton. Nah, 20 Newton nanti pertambahan panjangnya 0,196 meter. Energi potensialnya berapa? 1,9 Joule. Nanti kalian tulis di sini delta X-nya. Ini energi potensial pegasnya. Begitu juga dengan gaya-gaya yang lain sampai 5 ini. Oke, kalau udah sampai 5, nanti yang konstanta pegas selanjutnya misalkan pakai yang 200. Sekali lagi ini opsional ya. Terus gayanya pakai yang tadi. Nah, yang pertama kan 10 Newton ya. 10 Newton, pertambahan panjangnya sekian dan energi potensialnya sekian. Nah, langsung aja deh ditulis di sini. Delta X-nya sekian, energi potensial pegasnya sekian. Nah, lanjut ke gaya yang selanjutnya. Tarik lagi sebesar 20 Newton. 20 Newton. Nah, nanti pertambahannya berapa, terus energi potensialnya berapa, tulis lagi di sini sampai ke gaya yang kelima. Nah, kalau udah diketahui delta X-nya, terus energi potensial pegasnya yang di virtual lab, kalian membuktikan dengan perhitungan. Nah, untuk menghitung energi potensial pegas kan rumusnya EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Kayaknya pakai yang tadi dipakai, delta X-nya yang ini. Kalian tinggal dihitung hasilnya berapa, nanti dibandingkan dengan yang di virtual lab tadi sama apa enggak gitu. Begitu juga dengan yang konstanta pegas yang selanjutnya, yang tadi ini, yang kedua. Nah, kalau udah dianalisis tabel ini, pastinya kan nanti bisa diplotting ke dalam grafik ya. Grafik hubungan energi potensial terhadap delta X atau pertambahan panjangnya. Yang sumbunya ini energi potensialnya, yang tadi udah dihitung ya di sini.
terus ini delta X nya pertamaan panjangnya. Nah, karena tadi ada dua konstan tebegas, berarti kan nanti ada dua grafik pula, ya kan, EP1 sama EP2. Nah, tinggal diplotting ke dalam grafik, nanti diamati perbedaannya gimana. Nah, ini nggak dianalisis gradiennya ya, tinggal diamati aja. Oke, udah semua ya 3 percobaan ini ya. Nah, kalau udah semuanya, kalian tinggal dibahas tuh pembahasan. Kalian bahas percobaan 1 gimana aja tadi, fenomena yang terjadi itu apa aja. Oh, ketika konstannya sekian nanti bertambah sekian, terus ketika gayanya sekian jadi bertambah apa gitu. Dibahas semuanya di sini, baik itu percobaan 1, percobaan 2 maupun percobaan 3. Kemudian kalau udah disimpulkan, karena tadi tujuan percobaannya itu ada 4, berarti nanti kesimpulannya ada 4 poin yang disimpulkan gitu ya. Terus daftar pustaka selesai, lampirannya nanti dilampirkan. Oke, demikian penjelasan mengenai praktikum hukum Hooke dengan virtual lab pad ini. Semoga bisa dipahami. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.